Ini dia keyboard Vantage Atom 96 MK890 yang merupakan keyboard mechanical full size, tetapi desainnya itu compact, padat, gak terlalu lebar. Dan keyboardnya itu udah full case roll over atau bisa dibilang anti ghosting. Juga ada RGB-nya, terus ada knobnya di pojok kanan atas. Dan yang gak kalah penting nih, keyboardnya itu nggak pakai mahal. Menarik nih. Vantage Atom 96 ini merupakan keyboard full size, tetapi desainnya itu compact dan dipadetin seperti ini untuk desainnya. Dan untuk build quality-nya itu bisa dibilang cukup kokoh walaupun terbuat dari plastik. Karena bahannya dari plastik, jadi bobot pada keyboard ini nggak terlalu berat, sekitar 678 gram aja. Dan untuk konektivitas pada keyboard ini pakai kabel USB dan nggak bisa dilepas, udah bawaan dari pabriknya, ini udah terpasang, jadi nggak bisa kamu modif untuk ganti kabelnya. Bisa dibilang wajar karena keyboard ini keyboard budget, keyboard yang diperuntukkan untuk kamu yang ingin mencoba mechanical keyboard tanpa perlu pusing harus modif ini itu. Di bagian antara numpad ini ada lampu indikator. Nah, yang pertama itu untuk ngasih tahu apakah numpad-nya itu nyala atau enggak, dan yang kedua yang huruf C ini untuk ngasih tahu kalau caps lock-nya itu nyala atau enggak, dan yang terakhir itu win lock untuk ngasih tahu apakah win lock-nya aktif atau enggak. Nah, 3 lampu indikator ini cukup bermanfaat ya untuk kasih tahu apakah fungsi-fungsi itu aktif atau tidak. By the way, kalau RGB pada keyboardnya dimatiin masih kelihatan keren ya. Ngomong-ngomong RGB nih, pada keyboard Vantage Atom 96 ini ada 10 macam efek pada RGB-nya. Jadi kamu bisa atur berbagai macam efeknya dengan cara tekan knob pada keyboardnya itu untuk ngubah berbagai macam efeknya. Dan untuk ngatur intensitas cahayanya itu tinggal diputar aja knobnya. Itu bisa ngatur mau gelap atau mau terang atau mau mati sekalian, itu bisa diatur di knobnya. Tetapi sayangnya pada Vantage Atom 96 ini nggak ada software yang bisa ngatur RGB-nya. Jadi ya udah, nggak ada software apapun itu. RGB pada keyboard ini bisa dibilang bonus lah menurut gue ya, karena kalau kamu yang nggak suka RGB ya tinggal dimatiin aja RGB-nya dan udah, nggak perlu warna RGB, kayak udah keren. Fungsi lain dari knobnya itu kamu bisa atur sebagai pengaturan volume pada PC atau laptop kamu. Tinggal tekan tombol knobnya untuk ngubah ke fungsi tersebut. Setelah itu nanti kamu bisa puter-puter untuk ngubah, ngecilin dan ngegedein volume suaranya, atau tekan knobnya untuk nge-mute. Di bagian belakang keyboard ini terbilang polos ya, cuman ada stiker dari Vantage, stiker mereknya. Terus di bagian bawahnya itu ada rubber tip biar nggak gampang kegeser keyboardnya, dan di bagian atasnya itu ada adjustable stand. Jadi kamu bisa atur dua macam ketinggian pada keyboardnya. Oh iya, Vantage juga ngasih keycaps tambahan untuk keyboard ini, yaitu keycaps untuk atas bawah, kiri kanan, sama tombol escape. Cuman sayangnya, Vantage gak ngasih keycaps puller yang ngebantu untuk membuka keycapsnya. Jadi ini bakal sulit sih kalau kamu belum punya keycaps puller yang membantu untuk membuka keycapsnya. Lanjut untuk keycapsnya nih. Nah, di Vantage Atom 96 ini memiliki 2 varian warna keycaps. Yang pertama itu dominan abu-abu, dan yang kedua yang saat ini gue review yaitu dominan warna hitam dengan kombinasi warna abu-abu. Sesuai namanya, Vantage Atom 96 ini memiliki layout 96 tombol. Jadi ya sebanyak itulah untuk tombol-tombolnya, tetapi desainnya itu tetap compact, gak begitu lebar. Keycaps pada Vantage Atom 96 ini udah double injection ya. Jadi cahaya pada keyboardnya itu bisa tembus ke masing-masing tombol. Selain itu, dengan double injection ini bisa mempertahankan simbol-simbol pada keyboardnya. Jadi nggak gampang pudar ketika kelamaan dipakai. Cuman sayangnya di bagian keycaps simbol add dan simbol done di sini kurang jelas ya untuk jenis fontnya atau emang printingnya atau apanya ya. Gua kurang begitu suka ya karena kurang jelas di sini, sehingga cahaya yang keluarnya pun itu nggak sempurna. Oh ya, untuk jenis font pada keyboard Vantage Atom 96 ini menurut gua biasa-biasa aja, nggak begitu terlihat kayak ala-ala Jepang atau ala-ala minimalis gitu, nggak ada. Itu kayak standar aja deh. Tapi kamu bisa modif keycaps pada keyboard ini sesuai dengan selera kamu. Tombol spasi pada keyboard ini udah ada stabilizernya, tetapi di tombol-tombol lain seperti tombol enter, tombol backspace, tombol plus itu nggak ada stabilizernya. Ya wajar sih karena ini keyboard budget ya, jadi
cuman ada di spasi doang untuk stabilizernya. Selama gua memakai keyboard ini, cuman di tombol spasi aja yang menurut gua kurang enak ketika ditekan. Jadi pas gua tekan itu nggak kerasa banget feel feedbacknya, jadi feel kayak mantulnya itu gua nggak kerasa karena mungkin ada stabilizernya. Jadi pas gua tekan itu nggak begitu mantul. Itu menurut gua kurang nyaman ya ketika nekannya, apalagi dipakai untuk main game. Spasi kan biasanya dipakai untuk lompat, itu kurang enak banget untuk ditekannya dibanding tombol-tombol lainnya ya. Lanjut untuk switch pada keyboard Vantage Atom 96 nih. Nah, switch pada keyboard ini ada dua macam, yaitu red sama blue. Nah, yang saat ini gue review yaitu red yang linear ya. Switch yang dipakai di keyboard ini memiliki nama YH atau Yoha. Oh ya, untuk board pada keyboard ini nggak switchable ya. Jadi, kamu harus benar-benar yakin ketika beli keyboard ini, yaitu switchnya mau pilih yang red atau yang blue. Karena nggak bisa diganti untuk switchnya ya, karena bakal repot sih untuk nge-solder-soldernya itu. Kamu nggak perlu khawatir ketika ngetik atau ketika main game, itu inputnya bertabrakan. Tenang, di keyboard ini udah full case rollover atau bisa dibilang anti-ghosting, fitur anti-ghosting. Jadi kalau kamu ngetik itu nggak perlu khawatir inputnya itu bertabrakan. Apalagi kalau kamu main game FPS terus butuh nge-swap senjata kayak pisau ke senjata utama, itu nggak bakal bertabrakan. Makanya secara bersamaan dengan cepat pun itu bakal terinput dengan baik. Gue pun udah mencobanya di game Valorant dan berhasil. Pengalaman gue ketika pakai keyboard Vantage Atom 96 yaitu yang pertama ketika dipakai untuk ngetik, terutama ngetik script video ini, gue kerasa nyamannya ketika pakai dan gak begitu berisik juga karena pakai red switch ya. Dan yang kedua ketika dipakai untuk main game, gue coba main game Genshin Impact, game casual, ya nggak begitu kerasa ya perbedaannya dengan fitur-fitur yang sajikan oleh Vantage Atom 96. Dan ketika dipakai buat main game FPS, terutama game Valorant, itu kerasa perbedaannya karena full case rollover-nya atau anti-ghosting fiturnya ini bisa kepake banget. Benar-benar kerasa ketika dipakai untuk nge-swap berbagai macam senjata, itu dengan cepat pun bisa terinput dengan baik. Cuman sayangnya di bagian tombol space-nya itu atau spasinya itu kurang enak dipakai ya, mungkin karena di stabilizernya seperti yang udah gua sebut sebelumnya. Itu kurang enak ketika ditekannya. Itu doang sih. Untuk harganya gua baru aja ngecek di toko hijau dan harganya itu sekitar 259 ribuan aja. Kesimpulan dari gua nih, keyboard Vantage Atom 96 yang merupakan keyboard gaming mekanikal yang bisa kamu gunain untuk main game apapun itu. Entah main game FPS atau main game casual, itu cocok karena gue udah coba pakai keyboard ini. Karena fitur yang disajikan oleh Vantage Atom 96 ini sangat membantu untuk kebutuhan gaming karena udah ada full case rollover-nya. Terus ditambah ada RGB kalau kamu suka dengan RGB-nya. Terus ada knobnya yang bisa kamu atur untuk volume atau untuk ngatur berbagai macam efek cahaya RGB-nya. Untuk kebutuhan main game FPS bisa dibilang cocok. Oke, makasih ya udah nonton sampai selesai. Gue Dam Nandi. Dadah.